Tujuan kami datang ke kantor pos ini yaitu untuk mengetahui sejarah dan mengelilingi kantor pos Medan ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kita. Pertama ada Erwinto, Patrick Wijaya, saya sendiri Nonton, dan Fetri Rahman, Nelson selaku kameramen, serta dua anggota kelompok lain Chelsea dan Gilbert yang tidak datang karena kehalangan. Chelsea berhalangan karena ada acara keluarga yang harus dihadiri, dan Gilbert berhalangan karena orang tuanya tidak memberikan izin untuk datang ke kampus ini. Pertama-tama saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena terdapat kesalahan dalam video perkenalan kami. Untuk anggota yang tidak dapat hadir, terdapat 3 anggota, yaitu Chelsea, Filbert, dan juga Lajuardi. Adapun kenapa Lajuardi tidak dapat datang, karena Lajuardi harus pelatihan untuk mengikuti PON Aceh Sumatera. Halo semuanya, saya Chelsea dan saya akan memandu perjalanan virtual kalian hari ini. Tempat yang kami kunjungi adalah kantor Pos Medan atau Pos Blok. Ketika bicara mengenai bangunan bersejarah di kota Medan, gedung kantor Pos Medan termasuk satu di antara sekian banyak gedung yang dibangun pada masa kolonial. Pos Blok Medan ini adalah cabang kedua setelah setahun sebelumnya pertama kali dibuka di Jakarta. Diketahui, gedung kantor Pos Medan ini mulai dikerjakan tahun 1909. Setelah 2 tahun dikerjakan, bangunan kantor Pos Medan ini kemudian resmi beroperasi pada tahun 1911. Menilik sejarahnya, keberadaan kantor Pos Medan ini berperan penting dalam hal surat menyurat, khususnya bagi para pedagang di era lampau. Ketika itu, kantor Pos Medan dijadikan tempat penyimpanan beragam dokumen milik para pedagang yang datang dari Pulau Jawa ataupun Belanda. Kantor pos ini adalah bagian dari infrastruktur penting yang didirikan untuk mendukung jalur komunikasi antara Hindia Belanda dengan Belanda. Kantor Pos Medan memiliki sebuah kubah besar di bagian tengah bangunan yang menjadi daya tarik arsitekturalnya. Karena pada zaman itu belum ada teknologi pengeras suara. Kubah ini dirancang agar suara yang dipancarkan di satu titik dapat terdengar dengan jelas di seluruh ruangan di bawahnya. Saat memasuki Pos Blok Medan, kita akan menjumpai ruangan-ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang bersejarah. Ruangan ini dikenal sebagai Pos House of Fame dan berisi berbagai cerita tentang sejarah kantor pos dari masa lalu hingga kini. Di Pos House of Fame, kita dapat melihat beragam barang antik yang digunakan untuk pengiriman surat dan paket pada masa lalu. Terdapat 11 barang bersejarah yang masih dalam kondisi baik, meskipun sudah berusia ratusan tahun. Seperti mesin tik, timbangan, telegram, dan beberapa peninggalan zaman Belanda lainnya. Melihat koleksi ini akan membawa kita kembali ke masa lalu dan memberikan wawasan tentang sejarah Pos Blok Medan yang kaya. Seiring perkembangan zaman, keberadaan kantor Pos Medan ini mulai beralih fungsi. Sejak 17 Agustus 2023, kantor Pos Medan menjadi ruang kreativitas publik. PT Kantor Pos Indonesia bernama Pemko Medan menyulap gedung bersejarah ini menjadi Pos Blok. Pos Blok diharap menjadi ruang kreativitas bagi kalangan anak muda yang ada di kota Medan. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung, tempat ini berada di titik nol kota Medan, tepatnya di depan Lapangan Merdeka, kawasan Kesawan, kota Medan. Kita juga mewawancarai pekerja di sana yang Anda dapat lihat di video selanjutnya. Atau visi awal kantor pos Medan ketika pertama kali dibangun. Pertama kali dibangun kantor pos itu biasanya kita berkomunikasi melalui surat. Dari awal itu tidak ada kayak zaman sekarang yang udah dari telepon. Kalau dulu kan kita berkomunikasi dari jarak jauh masih menggunakan surat. Nah dari situ jadi kalau konsumen itu mengirimkan surat itu biasa mengirimnya melalui kantor pos. Maka tujuannya kantor pos dibangun pertama itu untuk menyampaikan pesan dan jarak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sekian video dari kami dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.